Apa kabar? Baik, Bu. Ada yang tidak masuk? Banyak yang sakit, Bu. Oke, tolong kamu pimpin doa. Kamu pimpin doa sekarang. Menurut keyakinan masing-masing, berdoa dimulai. Selesai. Saya sudah mengatakan pada pertemuan yang sebelumnya bahwa kita akan mempelajari teks persuasi hari ini. Kalian tahu apa itu teks persuasi? Tidak. Teks persuasi adalah teks yang mengajak kita untuk melakukan sesuatu, untuk membeli sesuatu, dan juga tujuan pembelajaran pada hari ini adalah agar kita misalkan di dunia kerja pada saat keluar dari sekolah SMA kita bisa langsung menerapkan persuasi ini. Apa kalian mengerti? Ibu pakai kacamata dulu sebentar ya, soalnya mata ibu minus supaya kita bisa fokus untuk belajar. Ya. Jadi hari ini kita akan mempelajari teks persuasi. Sebelum kita mempelajari teks persuasi, kita harus tahu apa persuasi itu. Silahkan ditulis bagi kalian yang mendengarkan ini penting. Teks persuasi adalah teks yang bertujuan untuk mengajak, membujuk, dan meyakinkan para pembaca atau pendengar untuk melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan para penulis. Tujuannya untuk mengajak atau membujuk orang lain menerima sesuatu seperti memberikan alasan-alasan yang meyakinkan. Bisa dikatakan persuasi apabila memenuhi ciri-ciri dan strukturnya. Ciri-cirinya menggunakan kata ajakan seperti mari, sebaiknya, jangan lupa, dan ayo seperti ayo kita membaca, jangan lupa hadir di acara ini, mari membersihkan sampah. Itu adalah sebuah teks persuasi, sebuah teks yang mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu yang sesuai dengan teks tersebut. Dan strukturnya di sini ada 3. Yang pertama ada pernyataan pendapat atau tesis. Yang kedua ada argumentasi atau alasan yang mendukung pada pendapat tersebut. Yang ketiga ada penegasan kembali, yakni yang menguatkan kembali ajakan atau himbauan. Jenis-jenis teks persuasi ada persuasi kognitif, afektif, dan konatif. Kognitif ini seperti mengajak menerima ide atau pendapat seperti pada kampanye pendidikan, artikel opini, pidato ilmiah. Kalau persuasi afektif itu mengajak dengan sentuhan emosi atau perasaan seperti poster sosial, kampanye kemanusiaan, iklan layanan masyarakat. Dan yang terakhir ada persuasi konatif, yakni mengajak melakukan tindakan langsung seperti iklan produk, ajakan donor darah, ajakan mengikuti acara. Nah, di sini tentu saja saya sudah menyediakan contoh beberapa poster media yang akan kalian temukan di mana-mana, entah itu di internet maupun di luar lingkungan. Nah, di sini ada 7 kebiasaan anak hebat Indonesia. Di sini ada taat beribadah, rajin olahraga. Ini seperti mengajak seseorang untuk tidak malas dan juga dapat dikatakan anak hebat apabila memenuhi 7 kebiasaan ini. Ini adalah contoh teks persuasi poster kampanye sosial. Kalau yang ini, belajar bukan tentang pergi ke sekolah kemudian mendapatkan nilai, tapi tentang pengalaman dan ilmu yang kamu dapatkan. Kalau ini termasuk poster pendidikan. Kenapa? Karena di sini mengajak seseorang untuk bersungguh-sungguh dalam belajar, bukan hanya mendapatkan nilai saja, tapi mendapatkan pengalaman. Ini juga sama, semangat belajar masa depan gemilang. Ini poster pendidikan juga. Dan yang terakhir ini ada poster minuman.
poster minuman atau poster makanan sering kita temui di sosial media ataupun di masyarakat ya, karena sudah familiar dan tujuannya untuk mengajak seseorang membeli produknya. Maka dari itu buatlah teks persuasi semenarik mungkin dengan struktur yang tadi. Oh, belum. Adakah yang ingin ditanyakan? Ya, kamu? Itu termasuk jenis persuasi apa, Bu? Ini termasuk jenis teks persuasi konatif karena mengajak seseorang untuk membeli produknya. Dan teks konatif ini adalah teks yang mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu dengan apa yang sesuai dengan teks tersebut. Apabila di sini ada teks Ultramilk rasa coklat make your move, ini kan kayak udah terstruktur dan juga menarik, pastinya seseorang atau semua orang akan membeli produknya. Bisa dipahami? Bisa. Jadi saya ingin kalian untuk menulis satu teks persuasi di buku kalian masing-masing ya. Apakah sudah selesai menulis teks persuasinya? Sudah. Bisa saya lihat? Oh ya. Mari minum Yakult setiap hari agar ususmu sehat. Ya, benar. Oke, selanjutnya kita akan untuk tulisan sepertinya kalian semua sudah paham, dan untuk lisan akan saya kembangkan pada hari ini. Hari ini kita akan bermain game iklan cepat, di mana kalian harus bisa membuat sekaligus menyebutkan secara langsung kepada saya, entah kalian itu ingin menjual suatu produk kepada saya, atau ingin mempromosikan apapun, atau ingin mengajak saya dalam apapun, yang intinya saya tertarik untuk itu dalam lisan. Seperti contohnya sales kan mengatakan apapun yang dapat membuat konsumen itu tertarik. Jadi saya ingin kalian melakukan seperti itu sekarang. Saya beri kalian waktu 5 menit dari sekarang untuk berpikir. Ayo. Ya, kamu ingin menjualkan produk apa? Ya, dompet. Silahkan untuk mempromosikan atau menerapkan teks persuasinya. Dompet ini berkualitas dan terdapat kantong untuk kartu-kartu dan untuk menyimpan uang juga, dan uang receh juga dapat ditaruh di sini. Ya. Desainnya bagus, cocok untuk cewek-cewek. Mohon beli. Wah, sangat-sangat bagus ya untuk pemasaran produknya, dan juga produknya juga sangat bagus, cocok untuk para cewek-cewek yang suka warna pink. Ya. Jadi, apakah kalian semua mengerti apa itu teks persuasi pada hari ini? Ya. Dan apakah kalian bisa untuk menerapkannya di kehidupannya sehari-hari? Bisa dong. Jadi, saya simpulkan teks persuasi hari ini adalah bagian teks untuk mengajak seseorang untuk membeli atau melakukan sesuatu, dan juga teks tersebut bisa lisan maupun tulisan. Nah, untuk yang selanjutnya, untuk pertemuan selanjutnya saya ingin kalian untuk membuat sebuah poster, entah itu poster pendidikan, poster sosial, ataupun kesehatan, poster apapun itu. Buatlah poster yang sekiranya itu menutupi ciri-ciri struktur dari teks persuasi, dan tolong untuk posternya di print, dan kita akan mendiskusikannya, membahasnya pada pertemuan yang selanjutnya. Baik, Bu Guru. Oke. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, sakit-sakit dahulu, bahagia kemudian. Ibu Guru pamit undur diri. Semangat belajar dan juga semangat untuk menempuh tugas yang akan kalian kerjakan. Oke, itu saja karena waktunya sudah habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.